Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang masih bekerja dan belum memiliki usaha, nggak usah bingung, nggak usah panik. Bagaimana caranya bisa meningkatkan pendapatan dengan dengan cara tetap bekerja tapi punya penghasilan tambahan maksudnya. Jadi saya ingin sharing tentang bagaimana sih caranya kita punya pendapatan lebih di luar gaji tanpa kita harus memiliki usaha sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai usaha sendiri tanpa kita dibekali oleh pengalaman, biasanya teman-teman banyak yang nyerah di tengah jalan. Misalnya baru sebulan, 2 bulan usahanya masih sepi, terus modal juga udah makin habis, akhirnya berhenti, akhirnya bekerja lagi dengan orang dan mencari modal lagi, dan begitu terus. Karena apa? Karena pengalamannya masih kurang dalam menjalankan usaha. Jadi teman-teman kalau memang apa ya, skillnya memang lebih menjadi karyawan, teman-teman nggak perlu harus mewajibkan diri untuk menjadi seorang pengusaha atau pedagang untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Bisa kok, bisa mendapatkan penghasilan lebih di luar gaji, cuman ada ilmunya. Nah, ilmunya apa? Sebelumnya saya minum dulu ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sambil saya minum supaya segar, supaya omongannya enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman, ke teman-temannya di sosial media supaya banyak teman-teman yang mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat untuk kehidupannya ke depannya, supaya pengembangan dirinya lebih baik ya. Jadi bagaimana caranya kita punya gaji tapi kita punya penghasilan lain selain gaji? Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, yaitu gaji, kita nggak tahu ke depannya pun kita masih tetap sehat terus apa enggak sih sampai tua. Kita nggak tahu ke depannya tuh kesehatan kita kayak gimana sih. Barangkali ya, maaf aja, misalkan 5 tahun lagi ternyata kita udah nggak bisa kerja lagi, atau 10 tahun lagi target kita mau pensiun dini. Itu bisa aja sebenarnya direncanakan dari sekarang dengan cara teman-teman memiliki aset. Itu teman-teman ya. Kalau kita nggak punya aset, mau nggak mau ya kita hanya menghasilkan pendapatan dari gaji itu aja. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat karyawan yang senior di perusahaan tempat teman-teman bekerja itu, dia udah umurnya 20 tahun di atas kita, tapi tetap gitu-gitu aja. Misalkan hanya menjadi staff biasa, atau misalkan hanya menjadi operator biasa dari dulu sampai sekarang, dan kehidupannya gitu-gitu aja. Bahkan mungkin ada yang dari dulu sampai sekarang untuk kendaraan pun sampai nggak bisa membeli gitu loh. Karena apa? Karena kebutuhan makin meningkat, karena dia punya anak banyak, kebutuhan meningkat, semakin besar anaknya, dan penghasilannya segitu-segitu aja, hanya satu sumber penghasilan yaitu gaji. Pernah ngeliatin kayak gitu nggak? Agak miris nggak lo kayak gitu? Miris kan? Jadi untuk sehari harinya aja masih pas-pasan, ditambah penghasilannya itu nggak bisa mencukupi kebutuhannya yang semakin meningkat, karena kebutuhannya semakin besar anak, semakin banyak kebutuhan kan. Nah, sebenarnya kayak gitu bisa kita kelola dengan cara meningkatkan aset. Nah, aset ini teman-teman jangan berpikir skalanya yang besar-besar ya, seperti kalau kita beli tanah, kita beli rumah dan lain-lain, itu nggak perlu sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin aset zaman sekarang ini sebenarnya banyak. Cuman kalau yang saya sarankan itu asetnya itu yang berupa yang kelihatan gitu loh, yang fisiknya ada. Kalau saya contoh, kalau misalkan fisiknya nggak ada juga sih yang saya kembangkan. Contoh misalkan di sosial media seperti YouTube ini ya. YouTube ini selain memang mendapatkan AdSense, tapi AdSense itu nggak terlalu besar. Tapi yang paling besar itu kita bisa mendapatkan relasi atau market untuk bisnis kita ke depannya biasanya. Jadi apa? Orang-orang bisa melihat kita itu siapa, itu salah satu dari personal branding yang kita tampilkan di sosial media ini kan. Semakin ramai dan semakin orang banyak yang kenal oleh kita berjualan apapun, untuk kerja sampingan maksudnya ya. Misalkan teman-teman mau mempunyai usaha sampingan berjualan apa, itu lebih percaya karena kita udah lebih dikenal itu kan. Yang kedua,
sosmed ini juga bisa kita pakai untuk kalau memang kita mau endorse produk orang lain, kita bisa buka kok jasa endorse untuk produk teman-teman yang mau kita iklankan. Kalau sosmed kita udah ramai, bukan sosmed yang masih sepi ya. Jadi teman-teman kalau mau yang modalnya murah itu harus belajar bagaimana caranya meramaikan sosmed untuk bisa meningkatkan value sosmed kita untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan pendapatan di luar gaji yang kita miliki setiap bulannya. Supaya apa? Supaya bisa kita pakai untuk endorse, bisa juga kita dapat AdSense-nya di situ, bisa juga kita mendapatkan relasi bisnis di sosmed yang kita bangun ini. Itu yang murah. Yang level 2 ada lagi nih, yaitu kalau sekarang menurut saya yang alternatif kedua yang modalnya harus ada itu adalah dengan cara kita membeli bisnis franchise. Teman-teman kalau ngomong franchise jangan berpikir yang skalanya besar ya, kayak contoh kita beli Indomaret contohnya. Indomaret kan propertinya berapa, terus franchise-nya udah hampir setengah M, itu modalnya gede banget kan. Memang hasilnya itu kelihatannya besar, bisa dapat 20 juta, 30 juta, 15 juta, sampai ada yang 50 juta juga per bulannya dari hasil itu. Tapi modalnya pun harus besar. Tapi gini loh, teman-teman, oh ya sorry satu lagi. Tapi ada juga yang resiko di situ setelah franchise itu ada yang rugi, cuman memang nggak banyak. Tapi ada kemungkinan juga yang namanya investasi itu ya rugi juga. Nah, sekarang enaknya itu ada banyak brand-brand yang membuka kemitraan dengan cara dikelola tetap oleh pusat, tapi kita harus memikirkan pengelolaan bahan bakunya, suplai bahan baku, pengelolaan karyawan dan lain-lain itu nggak perlu kita pikirkan karena semua dikelola oleh karyawan. Kita hanya terima bagi hasil setiap bulannya. Ada kok yang kayak gitu. Banyak teman-teman bisa cari-cari di Instagram maupun di internet. Ada brand-brand sekarang yang brand-brand kecil yang mulai membuka kemitraan dengan cara dioperasionalkan oleh pusat. Kita hanya menerima bagi hasil aja. Contoh kalau kita bisa mendapatkan passive income itu 500.000 aja dengan modal contoh 20 juta. 20 juta kita bayarkan ke franchisor pusat itu 20 juta, dan tiap bulan misalkan kita dapat 500.000 aja. Itu udah sesuatu yang menurut saya enak loh, karena kita nggak memikirkan apa-apa, kita hanya membantu memodalkan franchisor tersebut dan kita mendapatkan pendapatan pasif tanpa kita harus memikirkan operasional, nggak usah pusing-pusing loh. Jadi kita kerja kayak kerja biasa aja, tapi kita punya penghasilan tambahan di luar gaji. Anggap aja kita dapat lembur gratisan dari kantor, kayak gitu teman-teman. Cuman yang harus teman-teman pikirkan itu bagaimana cara kita bisa mengumpulkan dana. Contoh kayak tadi 20 juta itu, yaitu dengan cara apa? Ya kita sisihkanlah pendapatan kita. Misalkan per bulan gaji kita 2 juta. 2 juta itu berapa yang kita bisa sisihkan? Misalkan 20%, 400.000 misalkan kayak gitu ya. Atau gaji kita misalkan standar UMR sekarang 4 juta lah. 4 juta itu misalkan kita bisa ngumpulin sebulannya 1 juta aja. 3 juta ya terserah tuh buat kehidupan sehari-hari, untuk sedekah, untuk segala macam. Tapi 3 juta ya. Kalau 1 jutanya itu untuk kita niatkan untuk menjadi aset, untuk menjadi pegangan masa depan kita nanti. Nah, kita targetin misalkan contoh misalnya ada juga ya teman-teman yang cerita gini nih. Jadi dia target itu 10 tahun mau pensiun, dia tetap kerja aja 10 tahun kerja. Setiap bulan gue harus menghasilkan 1 juta untuk gue tabungkan untuk menjadi aset gue nih. Berarti kalau mau dapat 20 juta dia itu harus nabung sekitar 20 bulan kan, hampir 2 tahun. Setelah itu kalau misalkan dia pakai untuk membuka usaha tadi itu yang autopilot itu per bulan dia bisa mendapatkan 500.000 per bulan. Kalau misalkan dia 10 tahun itu kan berarti 240 bulan, berarti dia dapat 240 juta. Hitung-hitungannya gini ya, 240 juta kalau dijadikan franchise itu tersebut 20 juta semua, berarti kan dia punya 12 outlet kan. Misalkan rata-rata outlet itu 500 sampai 1 juta, anggap aja 700.000 deh per bulannya. Itu berarti 700.000 dikali 12 outlet sekitar berapa ya? 7 juta tambah 8 juta 400. Itu kira-kira aja ya.
Tapi setahu saya kalau usaha itu, kalau kalau memang apa, terus berjalan, terus promosinya, operasionalnya semua diurus dengan baik, itu market bakal makin berkembang gitu loh. Beda halnya kalau sama franchisor yang hanya menerima modal tapi nggak terlalu memikirkan bagaimana ke depannya lah. Franchisor yang kayak gitu banyak juga. Tapi kalau yang dikelola dengan baik, contoh Indomaret, dia memikirkan bagaimana caranya biar usaha ini jadi makin besar, dan franchisee ya, kita yang membeli franchise-nya itu bisa berkembang bersama mereka juga, dan kita sampai akhirnya bisa mereferensikan teman-teman kita untuk bisa berinvestasi di franchise dengan merek tersebut juga nantinya. Bagaimana caranya mereka bisa jangka panjang dan bisa makin besar dan bisa mempunyai market se-Indonesia malah sekarang kan. Itu karena mereka punya manajemen yang baik. Ya semuanya dikelola dengan dari marketnya, produknya, terus SOP-nya, sama apa, sistemnya, semua dikelola dengan baik sehingga perusahaan itu bisa makin berkembang. Nah, tugasnya kita kalau mau main di bidang ini, kita harus mencari franchise dengan brand yang baik, dengan manajemen yang baik juga. Ya teman-teman harus banyak belajar juga untuk mencari brand yang baik untuk kita beli franchise-nya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman otomatis kalau yang ini harus permodalan besar ya. Misalkan teman-teman mau beli tanah atau beli bangunan yang disewakan, itu mau nggak mau harus apa ya, bahasanya, nabung lebih kuat lagi, karena untuk bisa mempunyai properti itu teman-teman harus memiliki modal yang besar. Kalau ini seperti saya rasa nggak perlu banyak penjelasan, teman-teman udah paham semua. Jadi yang ketiga ini, properti ini teman-teman udah tahu ya, pasti harganya mahal, nggak perlu banyak pembicaraan lagi, ya harus nabung, terus setelah nabung ya baru bisa beli itu. Progresnya agak lama. Kalau yang saya sarankan tuh nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita kalau sosmed kita supaya lebih rame, yang kedua ya kita beli franchise aja. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai ide lain selain 3 hal yang saya sharingkan di video ini, silahkan komen di video ini. Mudah-mudahan dari komentar teman-teman saya bisa mengembangkan ide tersebut untuk bisa kita bahas lebih lanjut di video saya ini. Atau mungkin kita bisa kolaborasi juga berdua, kita bikin video bareng, kita saling tukar pikiran bagaimana caranya kita bisa saling berkembang pola pikirnya, supaya jangan sampai kita begitu tua nanti kita nggak punya aset atau kita nggak punya penghasilan di luar gaji kita, sehingga itu yang menyebabkan kita sering mengharapkan anak-anak kita nih untuk menjadi tulang punggung kehidupan kita ke depannya pada saat kita tua nanti gitu loh. Itu kan nggak enak banget gitu. Kita mau makan aja nunggu anak-anak yang harus menyiapkan, atau harus anak-anak kita yang menghidupi kita gitu loh. Jadi merepotkan anak-anak kita, kan kasihan kalau gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk menghindari hal itu, kita dari semudah mungkin harus memikirkan aset untuk bisa memberikan pendapatan kepada kita untuk bisa kita pakai di masa tua nanti tanpa harus bergantung pada anak-anak kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.